Salam sepak bola, Mas Ilan. Salam, Bung. Ya, Suatu kehormatan ini, Bung. sama-sama Mas Ilan. Welcome to Bola Bung Binder. Aduh, mantap. Ini konten yang saya tonton, ternyata saya bisa di dalamnya, luar biasa, Bung. Ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Mas Ilan yang telah meluangkan waktu untuk bicara di Bola Bung Binder nih. Terima kasih juga, Bung, sama-sama. Iya, saya memang sering menonton konten juga dari Mas Ilan. Waduh. Saya menontonnya sampai full ya, jadi nggak sepotong-potong. Jadi saya nonton sampai full, saya dengerin dan ya saya suka aja karena memang ada analisa, ada juga pembahasan secara non teknis, ada juga hal-hal lain ya, insight yang Anda jelaskan. Nah, maka itu saya berpikir ya saya mengundang Mas Ilan agar kita bisa berbicara di Bola Bung Binder ya sudah pasti tentang Persija Jakarta. Ya kan apalagi ini bentar lagi kan pertandingan besar nih. Waduh, lawan jaraknya lama tapi suasananya sudah dari sekarang nih, Bung. Nah, iya sudah sekarang ini sudah ada banyak postingan di medsos ya, itu banyak wajar. Banget. Wajar asalkan ya jangan ada hujatan atau hinaan ya kan. Benar. Rivalitas itu memang perlu, tapi jangan juga sampai kelewat batas. Benar. Kalau menurut saya setuju. Oke, Mas Ilan, sebelum kita membahas lebih teknis tentang Persija, pertama-tama saya ingin tanya nih, karena saya penasaran juga. Mas Ilan support Persija mulai kapan? Dan juga siapa sih pemain idolanya di Persija Jakarta? Oke, kalau mulai supportnya saya lupa pastinya ya. Cuman karena saya tinggal lahir di Jakarta, dari SD memang udah teman-teman sekitar saya sudah support Persija juga. Nah, untuk support secara resminya saya lupa sih waktu itu. Cuman di zaman Lebak Bulus yang pasti. Tapi saya belum pernah ngerasain tribun di Lebak Bulus nih, Bung. Karena terlalu suasananya kan mencekam banget kan dengan kapasitas yang sedikit, animo yang besar. Itu khawatir dari keluarga saya, makanya nggak dibolehin waktu itu pas kita masih kecil. Jadi setelah di GBK itu saya rutin nonton gitu, Bung. Paling singkatnya kayak gitu sih. Udah lama banget, jadi saya nggak tahu kapan start sukanya, tapi yang pasti ya begitu aja. Iya, jadi lama sudah support Persija Jakarta kan? Lama banget. Dari kecil ya. Terus yang saya ingin tanya tadi, pertanyaan kedua, siapa pemain idolanya? Oke, iya. Kalau pemain idola, kalau saya selalu kayak gini sih, Bung. Polanya mungkin berbeda sama teman-teman ya. Kalau saya nggak mengidolakan pemain secara personnya. Karena apa? Karena bagi saya kalau pemain itu dia main ya sementara aja kan, Bung. Suatu saat dia akan pergi, bahkan bisa jadi dia nanti ngelawan tim kita. Kalaupun nanti kita udah suka sama dia ngelawan tim kita, tiba-tiba dia selebrasi pas ngegolin, itu kan bikin sakit hatinya 2 kali, Bung. Jadi kalau saya lebih menghindari mengidolakan salah satu pemain, tapi saya lebih support Persijanya secara global. Tapi pasti ada yang disukain. Kalau perlu saya jawab ya cuman satu sih, Haji Ismet Sofyan. Ya, karena nggak bisa dibandingin sama pemain lain ya untuk loyalitasnya, segala macamnya panjang, Bung. Paling hanya dia sih. Iya, saya juga waktu pertama kali jadi komentator kan Liga Indonesia, memang saya melihat Ismet ini delivery-nya ya, wah umpan-umpannya tuh melengkung. Aduh, bagus banget. Iya, bagus banget, dan umpan yang bisa dia kasih itu nggak harus dari jarak jauh, nggak harus dari set piece, dan dia bisa beradaptasi dengan segala macam situasi. Ketika di press dia bisa lepas bola, ketika dia dalam urusan melakukan transisi dia bisa cepat lepas bola. Memang ini memang spesial sih. Saya akuin ini memang pemain yang bagus ya di Persija, apalagi kalau dari corner, wah 90% tuh bisa ada peluang yang berbahaya tuh. Bener banget, Bung. Jadi si bola yang nyamperin kepala yang mau heading ya, bukan si pemain yang cari posisi untuk nyundul. Sekarang kita belum nemuin sih yang kayak gitu di Persija. Oke, sekarang saya ingin masuk ke teknis Persija nih, tapi tenang saja, santai-santai aja bahasan kita. Ya makanya ini agak sedikit tegang, karena Bung Binder yang nanya. Kalau yang nanyanya orang lain agak santai, tapi karena ini yang nanyanya seorang pakar, jadi agak tegang. Iya, jadi
Pertanyaan pertama nih, tentang Persija. Apa sih kalau yang dilihat oleh Mas Ilan dari segi permainan Persija Jakarta di awal musim ini dibandingkan dengan musim lalu secara keseluruhan? Karena musim lalu itu Persija dilatih oleh dua pelatih yang berbeda. Pertama Angelo Alessio, kemudian masuk Sudirman, dan di awal musim ini sudah ada Thomas Doll. Kita jangan membahas tentang positioning di klasemen sementara dulu. Tapi saya ingin tahu dulu sudut pandang dari Mas Ilan dari cara bermain Persija. Di awal musim ini sudah terlihat nggak sih ada perbedaan? Kalau ada perbedaan signifikan seperti apa yang Mas Ilan lihat dalam cara bermain Persija dibandingkan musim lalu secara keseluruhan? Mungkin saya berawalnya dari Angelo Alessio ya Bung ya. Angelo Alessio itu sebenarnya saya favorit banget sama pelatih ini. Ini pelatih yang syarat akan pengalaman luar biasa pengalamannya. Nah, cuman nasibnya dia aja yang kurang bagus ketika Persija waktu itu kualitas pemainnya dan timnya itu yang kurang bagus. Jadi di setengah paruh musim ini, singkat aja ya Bung ya, di setengah paruh musim itu akhirnya Persija di bursa transfer memutuskan mendapatkan mentransfer 11 pemain kalau nggak salah waktu itu. Iya. Nah, bagi saya, 11 pemain, coachnya Angelo Alessio ini bakal keren banget nih. Ternyata ketika dites 1 pertandingan, 2 pertandingan, dia diberhentikan oleh Persija. Padahal 11 pemain baru ini belum pernah dicoba sama dia gitu. Jadi itu yang saya sesalkan. Dan diganti waktu itu sama Coach Sudirman, dan ternyata statistiknya dan rekodnya masih bagusan si Angelo Alessio waktu itu. Nah itu kalau permasalahan Angelo Alessio. Jadi saya sangat menyayangkan sih kalau pelatih ini keluar, karena bagus banget sih memang dari segala strateginya. Kalau Thomas Doll ini lebih spesial lagi nih. Ini saya bisa panjang banget menjelaskan tentang Thomas Doll. Jadi kalau Thomas Doll dia membawa pembaruan ya, bukan untuk Persija aja tapi untuk seluruh sepak bola Indonesia sih menurut saya. Karena dengan gaya mainnya yang tiki taka itu awalnya, tapi memang menurut saya itu nggak berhasil dilakukan oleh Persija sih. Dia sempat mencoba beberapa kali di pertandingan dengan main bola position dengan passing pendek cepatnya, tapi ternyata nggak berjalan lancar kalau menurut saya. Karena apa? Karena dia sekarang udah mulai berubah gaya mainnya. Soalnya dia pernah mengeluhkan di salah satu konferensi persnya tentang kontrol bola dan passing yang kurang bagus dari pemain di Liga Indonesia. Dan lagi kualitas rumputnya nggak mendukung Bung untuk passing-passing pendek datar gitu, kan rumputnya agak goyang-goyang gitu kan ya. Iya betul. Jadi dia sekarang merubah dengan gaya main yang sebenarnya Persija pernah lakukan tapi dikombin sama yang dia terapkan di sebelumnya. Itu sih Bung. Kalau kita sekarang membahas tentang positioning Persija Jakarta memang masih di awal musim sih. Saya mengatakan awal musim karena kita kan belum masuk putaran kedua. Kalau kita sudah masuk putaran kedua berarti kita sudah berada di fase pertengahan musim. Ini kan masih di awal musim ya, baru 10 pertandingan dan kita melihat positioning dari Persija di klasemen sementara ini sementara berada di papan atas. Tepatnya di peringkat nomor 4. Ya. Dari 10 pertandingan baru kalah 1 kali. Tapi yang perlu juga kita cermati nih Mas, bahwa di antara tim-tim yang berada di papan atas, dari peringkat nomor 1 sampai peringkat nomor 6, itu produktivitas gol dari Persija yang paling rendah. Ya, itu pertama dulu. Walaupun dengan produktivitas gol yang rendah seperti ini, Persija masih bisa menang 6 kali dari 10 pertandingan. Ya. Tapi ini kan masih awal musim nih, baru 10 pertandingan. Ya, ada beberapa hasil draw, mungkin karena Persija sulit mencetak gol, sehingga ada 3 kali hasil draw. Padahal secara permainan Persija bagus di pertandingan tersebut. Ya. Nah, Anda termasuk salah satu yang khawatir atau tidak sih dengan produktivitas gol yang rendah seperti ini di awal musim? Kita tahu bisa saja berubah nanti. Tapi Anda mulai merasa khawatir nggak sih kok hanya bisa mencetak sekian gol gitu? Kalau nggak salah 15 gol ya dari 10 pertandingan. Walaupun segi kemasukan golnya salah satu yang paling sedikit Persija. Nah itu yang penting sih. Menurut Anda seperti apa? Anda merasa khawatir nggak? Memang harusnya ya kalau kita ngelihat dari kualitas lini depannya Persija harusnya golnya banyak sih. Memang harusnya Persija bisa cetak gol banyak. Tapi ya cuman tingkat efektivitasnya lebih tinggi, Bung. Jadi kalau saya merhatiin dari shoot on target ya, misalkan dari
banyak tim lain yang shoot on targetnya di atas 10 tapi skornya 1-2 gitu. Sedangkan Persija selalu tipis-tipis antara shoot on target dan gol yang diciptakan. Berarti penyerangan Persija lambat tapi efektif sih, nggak buang-buang bola. Kalau saya sih ngeliatnya gitu. Tapi kalau misalkan harapan untuk gol banyak ya pasti setiap supporter ya kita senangnya nonton bola ketika ada gol kan. Iya. Cuman kalau saya ngelihatnya beda. Kalau saya sih melihatnya yang penting kalau gol sedikit tapi kegolannya sedikit itu udah bagus sih. Kan persentasenya yang kita lihat kan ya. Kalau saya sih ngelihatnya kayak gitu sih Bung. Dan kalau melihat kualitas pemain-pemain asing dari Persija musim ini sepertinya memang lebih baik daripada musim lalu ya. Karena kalau kita melihat dari total 15 gol yang dihasilkan Persija, memang mayoritas dicetak oleh para pemain asing mereka, Hanno Behrens, kemudian Kremenchik dan juga Abdullah Yusuf Helal. Nah, dari pemain-pemain asing Persija di musim ini termasuk Kudela ya yang membela Ceko ya. Nah, Anda tadi malam lawan Ronaldo. Betul, iya lawan Ronaldo. Dia masuk sebagai substitute ya. Iya. Nah, kalau Anda melihat bahwa materi pemain asing dari Persija jauh lebih baik gak sih dari beberapa musim yang lalu? Bahkan ketika mereka menjadi juara. Kita berbicara soal kualitas pemain asing ya. Bukan kualitas tim. Oke, kalau saya ngelihatnya ya pasti. Ini pemain asing yang benar-benar berkualitas sih kalau menurut saya. Hanya dari negara asalnya dan dari sepak bola dia belum pernah tahu tentang sepak bola Indonesia. Jadi butuh waktu sih memang. Betul. Karena Thomas Doll sendiri kan dia bilang kita kontrak 3 tahun, jangan berharap di tahun pertama kita bagus. Memang ini fase pertumbuhan yang mungkin di tahun ketiga baru kita bagus. Jadi dia bilang bersabarlah katanya. Nah kalau saya ngelihatnya sih untuk pemain yang baru pertama kali main di Indonesia dengan kan di Indonesia itu kan cenderung cepat permainannya ya. Pemain-pemainnya pada lincah-lincah kan. Kayak Kudela ini back yang bagus banget. Dia luar biasa bagus ya. Apalagi sampai dipanggil timnas Ceko berarti teruji sangat bagus. Tapi kelihatan dia sedikit kesulitan ngelawan lini depan dari Liga Indonesia yang cepat-cepat. Yes. Nah, jadi mungkin itu dia belum terbiasa aja sih kalau saya bilang. Karena ini dia baru menjalankan belum sampai 20 match, jadi belum. Mungkin paruh musim ke sana baru mungkin kelihatan sih kualitas aslinya. Tapi kalau saya ngelihat persen to persennya, ini di atas rata-rata semua sih. Saya yakin banget sih sama pemain-pemain asing ini bisa membawa Persija ke tempat seharusnya sih, Bung. Dan kalau kita melihat sekarang skuad dari Persija Jakarta nih, Mas, kan banyak juga nih pemain-pemain muda ya. Bahkan kalau nggak salah tuh ketika TC Timnas U20 ya, kalau saya nggak salah. Kalau saya salah ya silakan Anda boleh koreksi. Kalau nggak salah tuh 10 pemain ya dari Persija Jakarta yang dipanggil ke TC Timnas U20. Ini kan jumlah yang sangat banyak gitu loh. Artinya nih Persija sebetulnya sudah punya satu tim yang berisikan pemain-pemain muda dan itu juga dipantau oleh Coach Sintayong sehingga memang dipanggil dan bahkan beberapa menjadi pemain inti di skuad Timnas U20 kan yang beberapa waktu yang lalu lolos ke Piala Asia. Ada Ferrari, ada Frankie Misa, ya kan ada beberapa pemain lagi kita tahu dari klub-klub lain, tapi pemain-pemain dari Persija ini juga bisa cepat menyatu. Jangan lupa Cahya Supriyadi penjaga gawang. Nah, dengan begitu banyak pemain muda sekarang di Persija, ya, yang perkembangannya juga kalau menurut saya sih cukup pesat karena baru musim lalu mereka muncul. Ada Ilham Rio Fahmi juga, ya. Ilham Rio juga ada beberapa yang lain lah. Nah, Anda melihat nih pemain-pemain muda ini punya prospek nggak sih menjadi bagian dari kekuatan Persija Jakarta di masa yang akan datang, mungkin dalam 1 atau 2 tahun ke depan? Nih Thomas Doll melihat pemain-pemain muda ini seperti apa nih? Karena sejauh ini dia belum memberikan kesempatan juga sih ke Cahya Supriyadi. Ya memang Andri Tani formnya lagi bagus. Tapi kalau yang saya melihat Cahya ini di Timnas U20 keren banget sih. Bagus banget emang ya. Oke, kalau saya ngelihatnya gini, Bung. Sebenarnya kemarin sempat ada uji coba kan antara Timnas sama Persija Junior waktu itu. Betul. Yang mana sebenarnya sih dilema, makanya saya nggak bahas itu sih. Karena di lain sisi ini Timnas, tim nasional kan, di lain sisi ini Persija. Jadi waktu itu ada friendly match yang mana Timnas Indonesia itu udah ngambil pemain Persija sebanyak 10 orang kalau nggak salah. Tanding lawan Persija Junior dan akhirnya yang menang Persija Junior waktu itu. Iya, saya ingat.
Oke. Menang Dan atau satu seri? lagi menang Persija Menang ya, Junior. menang. Oke. Menang Persija. Oke. Nah, saat itu Sintayong ngambil lagi satu lagi ternyata Doni Oh, Tripamungkas tadi. Jadi tambah lagi setelah pertandingan itu. yes. Iya, jadi total kalau nggak salah 11 tuh, 11 pemain dari Persija. Setelah Luar biasa. pertandingan itu dapat satu lagi, mungkin dia ngelihat ada yang bagus, Doni Tripamungkas dipanggil. Nah, saya mau waktu itu mau dibahas tapi dilema, Bung. Saya mau bahas ini tim nasional ya. Terus kalau misalkan karena Persija yang menang, saya mau bilang Persija bagus ngalahin timnas ini, timnas juga. Jadi Iya. waktu itu saya mutusin nggak dibahas lah. Cuman cukup kebanggaan buat Persija aja sih, ketika dia udah ngambil segitu banyak, timnas Indonesia maksud saya ngambil segitu banyak pemain Persija, tanding lawan Persija dan masih kalah, luar biasa banget bagi saya ini perkembangan EPA nih. Terus kalau misalkan masuk ke masa depan Persija, kalau saya ngitungnya gini Bung, ketika ini Thomas Doll dikontrak 3 tahun dan pemain asing dikontrak 3 tahun, kan ini anak-anak ini kan umur 19-20 kan. Iya. Ketika 3 tahun yang akan datang, dia mungkin di umur 21-22. Ini matang-matangnya pemain ini. Jadi saya yakin banget mungkin di 3 tahun lagi itu Persija bakal dahsyat banget sih. Mungkin dia udah bukan target Liga Indonesia lagi, juaranya mungkin udah ke Asia mungkin. Iya, Anda benar. Karena memang matang banget persiapannya, benar-benar rapi banget. Anda benar tentang Doni Tripamungkas tadi yang Anda katakan, karena dia main juga di pertandingan timnas U20 kemarin di babak kualifikasi Piala Asia U20 ya. Tadi Anda kan berkali-kali sudah mengatakan tentang Thomas Doll kontrak 3 tahun. Artinya Anda termasuk yang percaya proses dong. Saya sangat banget percaya proses, dan itu memang harus dilalui sih. Saya makanya saya sempat kritik waktu itu manajemen yang gonta-ganti pelatih, karena pelatih mau sebagus apapun kalau kualitas pemainnya nggak bagus, ya percuma juga. Contoh hal pelatih nyuruh misalkan, jadi gini kan di sepak bola itu kan di menit by menitnya itu kan strategi berubah, tergantung lawannya pakai strategi apa kan. Nah ketika si pelatih ingin merubah itu di lapangan, si pemainnya nggak bisa menerapkan juga, jangan salahkan pelatih, pemainnya juga nggak bisa menerapkan. Kalau saya ngelihatnya kayak gitu sih. Terus apalagi sekarang di Liga Indonesia udah berapa pelatih saya nggak hafal tuh yang udah diganti kan. Bagi saya sih itu terlalu cepat lah ngeganti pelatih. Jangan salahkan pelatih, coba koreksi diri masing-masing, apa salahnya di pemain, apa salahnya di manajemennya atau apa. Karena pelatih ini selalu jadi korbannya, kalau saya ngelihatnya kayak gitu sih. Iya, seperti yang saya selalu katakan di konten saya, bahwa kalau pelatih udah kasih taktik, pemain pun harus menjalankan taktik itu. Benar. Ya kan, kalau pemainnya nggak paham, nggak bisa jalanin, ya tentu sulit tim tersebut mendapatkan hasil akhir yang positif kan. Pasti. Nah oke, ini sekarang setelah 10 match, Persija berada di papan atas, tapi di pekan yang akan datang, pekan depan ya, hari Minggu juga, malam hari Persija akan bertandang ke kandang rivalnya nih, Persib Bandung. Yang mulai panas ini. Dengan pelatih mereka juga yang belum lama juga melatih Persib, memang Thomas Doll sudah lebih lama melatih Persija, tapi Luis Milla juga dalam waktu yang singkat sudah bisa mengubah, pertama-tama nih Mas yang saya lihat, permainan dari Persib yang berimplikasi atau efek ke hasil akhir mereka. Dan justru saya melihat bahwa Persib ini sekarang gak lagi mengandalkan 1 atau 2 pemain dalam urusan membangun serangan. Jadi serangan itu bisa dibangun dari sayap, dari tengah, dari lini pertahanan, dari 2 striker mereka. Nah ini Persija kan sekarang akan bertandang ke Persib nih, ini pertandingan pertama. Nah Anda melihat dengan sekarang perubahan di Persib, dan juga dengan form yang telah dibentuk oleh Thomas Doll di Persija, seperti apa nih kira-kira peluang Persija di pertandingan nanti? Kita berbicara tentang peluang dulu nih. Kita jangan masuk ke teknis taktik. Peluang. Kita berbicara berdasarkan form dari kedua tim ini dalam 3 pertandingan terakhir aja deh. Oke Bang. Waduh ini bahaya sih. Persib ini lagi bahaya ini Bang. Saya ngomong kayak gini juga mungkin banyak pro kontra nanti nih. Cuman kalau saya ngelihatnya objektif ya, menilai secara fakta, Persib Bandung apalagi di pertandingan terakhir, dia cukup bagus banget mainnya. Tapi kalau saya biasanya tuh menganalisanya di pertandingan terakhir, Bung. Kalau misalkan ke teknis ya. Oke. Jadi biasanya tuh saya
ngelihatnya dari sisi gaya nyerangnya, dari sisi gaya bertahannya dia, dan apa yang harus dilakukan oleh Persija. Saya nggak berharap didengar oleh pelatih sih, dan nggak mungkin juga pelatih dengerin omongan saya kan, Bung. Tapi paling nggak saya udah ngeluarin apa yang saya unek-uneknya gitu. Nah kalau saya ngelihat Persib Bandung ya bahaya sih, Bung. Ini tim yang lagi kuat banget, trennya lagi positif banget. Persija di laga terakhirnya kurang bagus. Mungkin dari segi mental bisa berpengaruh juga di situ. Tapi jangan salah, Persija juga mempunyai strategi-strategi jitu yang bisa menghadang serangan dari Persib Bandung yang sebenarnya menurut saya monoton sih serangannya. Kalau saya harus jelaskan itu menurut saya sih monoton penyerangannya. Monotonnya seperti apa tuh, Mas? Kalau saya ngelihat dari pertandingan sebelumnya ya, dia itu melawan Barito kok nggak salah pertandingan terakhir tuh. Itu dari 5 gol kok nggak salah, Bung ya. Kalau nggak salah 5-1 ya 5. Nah, itu semua golnya itu diciptakan dari sisi kanan sih. Nggak ada satupun yang dari sebelah kiri. Semuanya dari sisi kanan yang berperan banget ya. Siapa tuh Hen kok nggak salah ya? Iya, betul. Bagus banget mainnya. Aduh, bagus banget mainnya. Benar. Jadi Hen sama Klok, terus tektokannya pas banget. Si David Da Silva ini ya hanya nunggu aja sih sebenarnya kemarin tuh. Biasanya David Da Silva kan mobile ya, keliling kesana kesini. Betul. Tapi kemarin dia lebih menunggu di off posisinya dia bagus banget sih kemarin. Nah justru serangan dari sisi kirinya dia, yang mana back kanannya Persija ini nggak berjalan sih. Bagi saya, kalau misalkan Persija harus melakukan line up-nya itu jangan Rio Fahmi, karena Rio Fahmi kan cenderung bertahan, Bung. Jadi lebih baik ya Rico Simanjuntak aja, karena kita nggak banyak diserang dari sisi sana sih. Oke. Tentu di sebelah kiri kita itu Firza Andika kalau di Persija, Bung, itu lebih harus kerja ekstra. Makanya kalau saya selalu kayak gitu, Bung. Kapan sih kalau saya, makanya saya bermimpi jadi pelatih sih, Bung, sebenarnya. Pelatih online maksudnya. Jadi kalau saya ngelihatnya ada Abimanyu dan Hanif Syahbandi di tengah. Hanif Syahbandi itu harus posisinya di sebelah kiri karena nge-backup dari si Firza Andika. Karena serangannya bagus banget dari sisi kanannya. Klok, Hen. Aduh, bagus banget sih dari sisi kanannya dia. Jadi Persija harus menguatkan sisi kirinya, abaikan sisi kanannya sih, karena nggak diserang dari sana gitu. Iya, Anda benar juga tuh yang tadi Anda katakan bahwa memang proses serangannya itu dari kanan. Rahmat Irianto juga kasih crossing dari kanan. Klok juga kasih umpan ke kanan, ke Ciro. Hen juga dari kanan. Wah, luar biasa ini pengamatan Anda. Paling yang gol sundul aja tuh kalau nggak salah tuh dari apa tuh? Dari umpan crossing corner apa tuh? Iya, saya lupa. Ada gol yang satu sundul backnya ya, Kuipers ya. Itu dari corner. Corner dari sebelah kiri itu. Tapi di kanan juga nyundulnya dia. Iya, dia betul dia nyundulnya dia di sebelah kanan. Wah, luar biasa ini pengamatan Anda. Kalau menurut Anda nih, Mas, pemain mana sih dari Persib yang perlu diwaspadai oleh para pemain Persija? Kita berbicara tentang striker Persib nih ya. Ini kan ada 2 pemain ya. Tadi Anda berbicara tentang David. David sekarang memang saya sepakat juga dengan apa yang Anda katakan, lebih sering mencari posisi di depan, mencari ruang terbuka, karena suplai bolanya memang dalam 2-3 pertandingan terakhir sudah mulai membaik ya dari Persib Bandung. Jadi dia nggak sering mengambil bola di tengah, melakukan gerakan individu. Tapi Ciro ini masih mobile pergerakannya. Kalau menurut Anda, pemain mana nih yang perlu diwaspadai oleh pertahanan dari Persija? Kalau menurut saya nih versi saya, mungkin nanti saya salah. Kalau menurut saya Ciro yang bahaya. Ciro. Kalau menurut Anda? Kalau saya ngelihatnya biasanya suka out of the box sih, Bung. Saya nggak ngelihat nama besar yang ada kayak David Da Silva, ada Klok, ada Ciro, ada macam-macam Kambuaya di situ. Bagi saya yang bahaya sih Hen sih. Hen ya? Bahaya. Karena David Da Silva ini kan penunggu sekarang kan. Kalau misalkan nggak ada suplai bola, ya dia nggak bisa ngegolin juga kan. Betul. Nah ini pergerakan dari orang yang satu ini luar biasa sih. Kalau saya ngelihatnya sih luar biasa. Walaupun dia disupport sama Klok ya. Tapi memang kayaknya gini ya. Apa yang diinginkan oleh strategi ini bisa dijalankan sama si Hen ini sih. Kalau Ciro kan bola lepas ke kiri ya Ciro yang mainin gitu kan. Betul. Tapi kadang juga memang Ciro ke kanan juga ngebantu. Jadi memang dia fokus di kanan aja sih. Memang dia fokus di kanan. Cuma kalau saya ngeliat Hen ini agak beda sih. Nggak tahu, saya ngelihatnya suka aja saya sama pemain ini. Kayak bagus banget. Semuanya yang dilakukan sama dia nih
nggak mubazir gitu. Jadi kalau dia ngumpan dia on target, kalau dia passing dia ngepas, dia lari sesuai memang tempatnya di situ. Kalau saya ngeliatnya, kayaknya kalau Ciro memang bahaya. Tapi Hennen ini yang harus, kadang orang mikirin Iya. Ciro melupakan yang lainnya. Tapi kalau saya lebih ngeliat ke orang ini sih, bagus banget, bagus banget. Iya, ini dua tim kan mengandalkan skema 3 center back ya Mas ya. Dan kalau saya melihat bahwa dari skema 3 center back ini berarti 2 wing back ini yang harus betul-betul waspada. Apalagi kalau ada counter ya dari tim lawan. Nah, sebagai tim tamu, saya melihat dalam beberapa pertandingan terakhir Persija ketika mereka bermain tandang, mereka juga tidak khawatir bermain menyerang. Tapi saya melihat ketika tim lawan itu pegang bola, mereka bisa melakukan transisi cepat dan kadang-kadang nih pertahanan Persija ini terbuka. Kadang-kadang nih ya, sering terbuka karena wingback yang kadang-kadang juga gak selalu, kadang-kadang terlambat turun untuk cover. Karena kan perlu cover itu wingback. Kalau wingback 2 maju, bisa langsung tuh tim lawan berhadapan dengan 3 center back. 3 center back mau nutup ke sisi sayap, nanti bisa ada yang menusuk dari tengah. Kosong, benar. Nah, ini kan beresiko. Nah, Anda melihat dengan skema 3 center back dari 2 tim ini, kalau menurut saya sih ini wingback yang harus benar-benar waspada dari kedua tim. Kalau menurut Anda, selain wingback, pemain dari lini mana lagi yang perlu waspada? Kalau center back perlu nggak melakukan high press dalam situasi skema 3 center back seperti ini? Oke, makanya kalau 3 back, kalau yang saya pahamin 3 back ini efektif dan berbahaya sih, Bung. Berbahayanya kenapa? Karena kalau misalkan si wing back ini udah kelewat, otomatis back yang di kanan ini kan akan melebar ke samping. Dan dia cuma tertinggal satu aja yang ada di tengah. Yang ada di tengah kotak penalti. Itu resikonya sih itu. Jadi makanya itu tadi saya bilang, kalau misalkan si Persib nyerang lewat sebelah kiri, berarti Rio Fahmi yang harus dipasang. Karena dia kan lebih cenderung bertahan supaya nggak kelewat. Kalau Rico kan nggak bertahannya nggak bagus kan. Nggak sebagus penyerangannya. Ya kalau udah kelewat sering banget Persija kejadian, apalagi di Kudela yang larinya nggak kenceng kan. Kudela larinya biasa aja, jadi sering banget emang yang tadi Bung bilang, ya itu sering terjadi di Persija sih. Tapi sekarang Persija nggak perlu khawatir karena apa? Karena di Persib Bandung juga banyak yang kartu kuning juga. Otomatis ketika pemain kartu kuning dia akan bermain lebih hati-hati karena next match-nya dia kan nggak bisa main. David Da Silva, terus ada beberapa lagi saya lupa. Kalau nggak salah satu juga dia koleksi kartu kuning juga. Makanya kalau Persib nyerang lewat kanan ya kita harus gempur dia lewat kanan karena kanan dia juga sisi yang lemahnya sih. Beckham Putra nggak bertahan, satu ya bertahan tapi dia kuning kan. Jadi mungkin kalau misalkan Rico dimainin di kanan terus nyerang dengan gaya kecepatan dia, kayaknya Persija bisa nyolong serangan dari sisi kanan sih. Apalagi dengan striker yang hampir 2 meter Persija, ya umpan itu yang harus dioptimalkan sih. Walaupun Kuipers tinggi banget sih memang. Iya betul. Nah, karena kalau kita main build up nyerang dari tengah, aduh Kambuaya, Irianto itu kayaknya agak berat juga sih. Betul. Jadi sepertinya Persija akan lebih memanfaatkan lebar lapangan ya di pertandingan nanti. Kayaknya begitu. Soalnya di akhir-akhir juga Persija mainnya kayak gitu sih. Sekarang udah berubah dari mulai passing-passing pendek, sekarang udah mulai ke sayap. Iya, nah ini pertanyaan terakhir nih. Kalau musim lalu dan musim sebelumnya, kalau saya melihat sih Persija bergantung ya kepada 2 pemain dalam urusan mencetak gol. Saya tidak mengatakan secara keseluruhan, tapi dalam urusan mencetak gol, Rico dan Simic. Ya, kombinasi mereka memang bagus ya, sehingga Persija juga berhasil menjadi juara Piala Presiden juga. Nah untuk musim ini, Rico memang belum banyak memberikan assist, tapi pengaruhnya juga luar biasa. Dia pemain yang ngeyel, pergerakannya cepat, dia pintar mencari ruang, dia bisa bertahan juga. Di awal musim ini saya melihat. Nah kalau musim ini Anda melihat kombinasi 2 pemain mana nih yang di Persija di awal musim ini sudah kelihatan? Ini benar-benar sudah klop lah gitu. Walaupun baru 10 pertandingan, kira-kira sudah kebayang nggak, Mas? Kalau saya ngelihatnya sih nggak kombinasinya ya, Bung ya. Tapi kalau saya ngelihatnya lini depan Persija ini nggak egois, dia saling ngalah gitu. Ketika
Kremencik yang ingin mencetak gol, Yusuf Helal yang jadi tektokannya. Atau apa sih istilah kalau di bola tuh, yang dia cuma jadi pantulannya aja gitu, Bung. Jadi dari Hanno Behrens, Yusuf Helal jadi pantulan, Kremencik yang dijadiin target man-nya. Kadang juga berubah, Kremencik yang mundur ke belakang, Yusuf Helal yang ke depan. Jadi mereka saling ngasih peluang untuk menciptakan gol. Jadi nggak, kalau waktu itu kan Simic aja kan. Kesannya kalau misalkan yang ngegolin bukan Simic gak terima gitu karena dia goal getter waktu itu. Tapi kalau di Persija sekarang enggak sih. Terbukti kan hampir merata golnya juga dari pemain asing ini, hampir 3-3-nya juga banyak golnya sih. Iya, betul. Dan Rico Simanjuntak sempet gak dipercaya untuk main di Persija lagi karena Persija pengen ngilangin itu tuh. Rico Simicnya pengen dihilangin. Tapi ternyata ya gak bisa. Kita tetap butuh Rico Simanjuntak sih untuk ngacak-ngacak lini pertahanan lawan sih. Betul. Oke, kalau begitu kita tunggu saja nanti deh pertandingannya nih hari Minggu. Feeling saya sih seru. Dan kemungkinan akan banyak gol karena dua tim ini punya penyerang-penyerang yang tajam. Ciro David, Kremencik, dan juga Abdullah Yusuf Helal. Meskipun Bang Ucup lah ya, kita ngomongnya Bang Ucup aja. Biar lebih keren nih. Ya, meskipun Bang Ucup ini naik turun performance-nya, tapi saya melihat skill dia bagus. Kalau soal skill, dribblingnya bagus, dia bisa proteksi bola. Kalau dia tune in, ya dia bisa kasih supply bola yang bagus ke Kremencik. Ya, jadi terima kasih banyak Mas Ilan untuk waktunya. Terima kasih, sayang, terima kasih Bung. Sama-sama. Jadi kita tunggu nanti pertandingan akbar nih ya. Jadi Mas Ilan nontonnya di Jakarta ya? Jakarta. Ada harapan untuk satu tribun ke depannya? Pasti ada harapan untuk satu. Bahkan saya sering di konten saya itu menyuarakan perdamaian. Harus perdamaian terjadi. Tapi saya tidak menyarankan perdamaian di media sosial. Karena di media sosial, cyber itu harus jalan supaya suasana semakin hangat. Singkatnya gitu sih. Cuman perdamaian harus banget terjadi sih. Oke, kita tunggu nanti pertandingannya Mas Ilan. Sekali lagi terima kasih. Dan terima kasih Bung. Kita harapkan juga pertandingan yang seru. Feeling saya sih akan seru. Ya kita lihat saja nanti. Oke, thank you Mas Ilan. Yo, makasih Bung. Sehat-sehat selalu.